Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan menjelaskan konseling rasional emotif. Adapun nama-nama anggota dari kelompok 7: Muhammad Zidan Ibakulu, stambuk A501-20070, Muhammad Arjun Nazar, akhiran stambuk 38, Rizky Kasako, akhiran stambuk 10, dan Vina Suryaningsi, akhiran stambuk 80. Konseling rasional emotif. Menurut Ellis dalam Korey, adalah suatu pendekatan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang disebabkan oleh pola pikir yang bermasalah, yang berlandaskan bahwasannya manusia dilahirkan dengan potensi yang terbaik, baik berpikir rasional maupun sebaliknya. Konsep dasar konseling rasional emotif mengikuti pola yang didasarkan pada teori A, B, dan C, yaitu A, aktivasi experience yang merupakan pengalaman, kemudian B, belief system, cara individu memandang suatu hal, dan terakhir C, emotional konsekuensi, akibat dari emosional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya asumsi tingkah laku bermasalah. Sebab-sebab individu tidak mampu berpikir secara irasional disebabkan adalah: yang pertama, individu tidak berpikir jelas tentang saat ini dan yang akan datang, antara kenyataan dan imajinasinya. Dan yang kedua, individu tergantung pada perencanaan dan pemikiran orang lain. Ketiga, orang tua atau masyarakat memiliki kecenderungan berpikir irasional yang diajarkan kepada individu melalui berbagai media. Tujuan rasional emotif. Dalam pendekatan rasional emotif behavior terapi bersifat direktif, yaitu pendekatan yang membelajarkan kembali konseli untuk memahami input kognitif yang menyebabkan gangguan emosional. Mencoba mengubah pikiran konseli agar membiarkan pikiran irasionalnya atau belajar mengantisipasi manfaat atau konsekuensi dari tingkah laku. Tujuan konseling menurut Ellis pada dasarnya membentuk pribadi yang rasional dengan jalan mengganti cara-cara berpikir yang irasional. Dalam pandangan Ellis ini, cara berpikir yang irasional itulah yang menjadi individu mengalami gangguan emosional, dan karena itu cara-cara berpikirnya harus diubah dan menjadi lebih tepat, yaitu cara berpikir yang rasional. Teknik konseling rasional emotif, yaitu teknik emotif. Pertama, asertif-adaptif, yaitu teknik dengan membiasakan klien untuk menyesuaikan sesuai apa yang diinginkannya, kemudian bermain peran, mengekspresikan berbagai jenis perasaan. Kemudian teknik kedua yaitu teknik behavioristik, yaitu reinforcement, yaitu teknik untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal atau reward ataupun hukuman, punishment. Selanjutnya yaitu teknik social modeling, itu membentuk tingkah laku baru. Teknik life models atau model dari kehidupan nyata, teknik yang digunakan untuk menggambarkan perilaku tertentu, khususnya situasi interpersonal. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik kognitif, meliputi homework assessment, yaitu teknik dalam bentuk tugas rumah untuk melatih, membiasakan, dan menginternalisasikan sistem nilai tingkah laku yang diharapkan. Teknik konfrontasi, yaitu usaha sadar konselor untuk mengemukakan kembali dua pesan atau lebih yang saling bertentangan yang ingin disampaikan oleh konseling. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan rasional emotif. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, membantu klien untuk siap menghadapi kenyataan. Pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien,
menyadarkan klien terhadap pikiran atau nilai yang irasional yang membuatnya bermasalah. Dengan itu, perawatan juga dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, lebih rasional dalam membantu klien. Kaidah pemikiran logik yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. Yang ketiga, klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan dari cara berpikir, sehingga dapat menyadarkan klien akan kekuatan dan kelemahan diri serta menyikapinya secara tepat. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, konselor lebih otoritatif, sehingga klien terkesan dipaksa untuk melakukan apa yang selama ini ia merasa tidak sanggup untuk dilakukan. Yang kedua, ada klien yang boleh ditolong melalui analisa, logik, dan falsafah, tetapi ada pula yang tidak begitu geliga otaknya untuk dibantu dengan cara yang sedemikian yang berasaskan kepada logika. Terapi ini terbatas pada individu dewasa, tidak dapat diterapkan pada anak dan remaja. Yang ketiga, ada setengah klien yang begitu terpisah dari reality sehingga usaha untuk membawanya ke alam nyata sulit dicapai. Yang keempat, konselor terang-terangan dalam menyerang irasional klien, padahal ada juga klien yang terlalu berprasangka terhadap logik, sehingga sukar untuk mereka menerima analisa logik. Yang kelima, ada juga setengah klien yang memang suka mengalami gangguan emosi dan bergantung kepadanya di dalam hidupnya, dan tidak mau membuat perubahan apa-apa lagi dalam hidup mereka.